Polisi menangkap belasan anggota Ormas yang menduduki lahan milik BMKG di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota Ormas tersebut langsung diangkut menggunakan mobil Resmob Polda Metro Jaya. Belasan anggota Ormas diamankan tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan di sebuah lahan sengketa di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota Ormas tersebut sempat berselisih dengan petugas BMKG. Mereka bersikukuh bila lahan tersebut milik ahli waris dan bukan milik BMKG. Tak berselang lama anggota kepolisian membawa 2 mobil tahanan ke lahan yang diduduki oleh Ormas tersebut. Kemudian aparat kepolisian yang bersiaga menangkap belasan orang di lokasi. Tidak ada perlawanan dari para anggota Ormas yang ditangkap tersebut. Mereka pun dimintai keterangan di lokasi kejadian. Usai mengamankan anggota Ormas, bendera-bendera milik Ormas yang berada di lokasi diturunkan. Posko yang berada di sana turut digeledah. Di polsek ya? Ke polsek. Kita akan membahas bersama dengan Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam. Mas Anam, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mas Evan? Ya, kabar baik. Mas Anam, apa yang kemudian Mas Anam ketahui mengenai ditangkapnya anggota Ormas berkaitan dengan pendudukan lahan milik BMKG ini, Mas Anam? Iya, yang pertama-tama memang kami mengapresiasi langkah tegas dilakukan oleh Polda Metro. Ya, kalau informasi yang kami dapat kurang lebih 17 orang yang dibawa oleh rekan-rekan Polda Metro tersebut. Nah, cuman begini, apa pasca ini yang paling penting? Ya, sekali lagi kasus ini harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya berhenti pada peristiwa ini. Kalau tadi misalnya tadi sore saya sama Metro juga, itu ada tulisan di Metro bahwa ada juga informasi bahwa ada upaya mereka mau pindah kalau dikasih duit 5 miliar misalnya begitu. Yeah. Nah, kalau itu memang terjadi dan saya konfirmasi juga apakah ada informasi itu ke Polda Metro, katanya sedang didalami. Nah, kalau itu memang betul terjadi, saya kira peristiwa ini tidak hanya soal pendudukan, tapi juga soal duit 5M tersebut, dan itu harus ditelusurin gitu. Sehingga kita bisa mendudukan pokok persoalannya, ya pola-pola kayak begini kan memang sering terjadi. Yeah. Sehingga kami mendorong tindakan tegas itu tidak hanya menahan orang, tapi juga menelusuri soal uangnya. Kalau memang betul soal 5M itu, ya artinya ada upaya pemerasan dan sebagainya. Tapi itu harus ditelusuri dulu, duduk perkaranya bagaimana, informasinya kayak apa. Tapi kami konfirmasi sedang ditelusuri informasi yang soal 5M tersebut. Ya, Mas Anam, berarti kalau misalnya ada 17 orang yang ditangkap berkaitan dengan lahan ini, berarti bisa kita simpulkan bahwa lahan itu memang betul milik BMKG begitu ya, bukan ahli waris begitu? Kalau soal milik dan tidak milik sebenarnya rujukan utama yang harus kita lihat adalah apakah ada legal standingnya. Nah, kalau kita membaca berkasnya memang ada putusan dari pengadilan yang sifatnya sudah inkrah. Saya kira itu harus dihormati. Kalau ada pihak-pihak yang ngaku ahli waris dan sebagainya masih tidak terima pada putusan tersebut, ya silakan ambil tindakan hukum. Dan itu konstitusional. Nah, tindakan hukum ini ya pastinya kalau tindakan hukum ya pasti damai. Nah, kalau pendudukan model kayak begini melibatkan berbagai ormas, saya kira yaitu tidak menghormati putusan hukum. Nah, oleh karenanya kami mendukung kepolisian untuk menindak tegas siapapun yang tidak mematuhi keputusan hukum, apalagi ya pola-polanya identik dengan perilaku sebelumnya yang suka melakukan kekerasan. Status dari 17 orang ditangkap ini juga belum kita ketahui ya, Mas Anam ya? Ya, sebenarnya detail-detailnya sih ada, cuman kan memang ini masih dalam proses pendalaman. Biarkan teman-teman polisi yang melakukan pendalaman tersebut. Saya kira kalau ada yang memang tidak terkait ormas, ya, tidak memiliki rekam jejak kekerasan dan sebagainya, ya saya kira bisa dilepas. Tapi kalau yang terkait ormas, nggak memiliki standing apapun
di wilayah tersebut, habis itu memiliki rekam jejak atau memiliki bukti melakukan kekerasan dan lain sebagainya, ya saya kira harus proses hukumnya harus jalan. Yang paling penting beginilah, momen saat ini ya, ini juga atas perintahnya Pak Presiden gitu ya. Momen saat ini adalah momen jangan sampai negara tidak hadir dalam konteks menghadapi aksi-aksi premanisme, aksi-aksi kekerasan dan lain sebagainya. Nah, momen ini penting sekali ya, karena juga efek dari misalnya kayak pendudukan tanah dan lain sebagainya, model seperti itu, efeknya tidak hanya soal tanahnya, tapi soal vibrasi kekerasan, vibrasi nyamanan di masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian saya kira sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden, dan itu menurut saya penting, gitu ya. Ya, Mas Anam, tapi menurut Anda kenapa kok Ormas berani begitu kemudian ya menduduki lahan yang kita ketahui milik negara begitu? Menurut Anda kenapa? Macam-macam sih, tergantung kasusnya ya. Bisa karena backing, bisa karena merasa memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan dan sebagainya. Tapi apapun alasannya ya, saya kira nggak boleh orang dengan semena-mena, kelompok tertentu dengan semena-mena melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nah, ini harus kita camkan sehingga melawan premanisme saat ini menjadi sesuatu yang memiliki makna yang sangat kuat. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa melawan premanisme ini tidak boleh berhenti hanya kasuistis, harus lihat pola dan sebagainya. Kalau memang ormas atau kelompok tertentu memiliki polanya terus-menerus melakukan perbuatan melanggar hukum, yang melakukan kekerasan dan sebagainya, saya kira harus dievaluasi. Saya kira harus bisa diambil tindakan tegas, termasuk juga melakukan pembubaran, gitu. Kita nggak mau kok negara ini dikuasai oleh preman. Kita tidak mau negara ini dikuasai oleh ormas-ormas yang suka melakukan kekerasan. Saya kira banyak masyarakat yang resah atas perilaku mereka. Ya, sebenarnya kita tuh seneng loh, banyak organisasi masyarakat yang tumbuh kembang di masyarakat. Tapi kan organisasinya kita harapkan organisasi yang damai, yang membantu pembangunan, membantu masyarakat dan sebagainya. Bukan yang menimbulkan ketidaknyamanan, arogansi, kekerasan dan sebagainya. Oleh karenanya, ayo jangan sampai kalah kita oleh aksi-aksi premanisme. Iya, Mas Anam, ormasnya mengatakan membantah kalau mereka menguasai lahan tersebut. Mereka mengaku hanya mendampingi ahli waris yang punya bukti kepemilikan berupa girik. Nah, ini ormas ini apakah memang punya kapasitas untuk mendampingi ahli waris? Saya kira debat soal siapa yang memiliki lahan sudah ada putusan pengadilan. Ya, mulai tahap pertama sampai putusan PK, peninjauan kembali sudah ada, gitu. Jadi kepemilikan ini menurut saya, ya ayo kita hormati putusan pengadilannya. Nah, kalau kayak begitu, kalau mau melakukan perlawanan, silakan melakukan perlawanan melalui jalur hukum, tidak mengundang ormas dan sebagainya. Itu yang pertama, harusnya ya pengacara. Yang kedua, apa haknya ya melakukan perlawanan putusan pengadilan dengan melakukan pendudukan kayak begitu? Ya nggak punya hak apapun sebenarnya, gitu. Nah, kalau mau ahli warisnya kita hormati, kalau memang tidak setuju dengan putusan itu ya silahkan ke pengadilan, gitu. Nah, saya kira nggak punya hak ormas tersebut untuk melakukan pendampingan dan sebagainya, apalagi sudah ada putusan yang inkrah. Gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bukan soal sekedar kasus ini, ya, tapi efek dari berbagai kasus sejenis seperti ini itu menimbulkan dampaknya, keresahan masyarakatnya dan sebagainya buruk, gitu. Misalnya kayak kasus Depok kemarin, ya. Yang pembakaran mobil polisi misalnya, kan saya sendiri datang ke lokasi,
Saya sendiri tanya, ini kok ada pos dan sebagainya, ini tanahnya siapa, ini tanya siapa dan sebagainya, ya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Jadi pola-pola kayak begini ini terus-menerus terjadi. Oleh karenanya, ayo kita hormati siapapun yang punya tanah, ya, ayo kita hormati apapun putusan pengadilan, ayo kita hormati upaya-upaya damai, dan ayo kita perangi tindakan-tindakan yang mencerminkan tindakan-tindakan yang berbau kekerasan. Ya. Negara nggak boleh kalah soal ini. Dan kami mendukung upaya tegas yang dilakukan oleh Polda Metro. Ya. Sekarang tentang penindakannya, Mas Anam, apakah memang untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini memang penindakan dari pihak kepolisian memang harus dilakukan dengan cepat dan langsung ditangkap begitu ya orang-orang anggota ormas ini? Bagaimana menurut Anda? Saya kira kalau kita lihat kronologi waktunya ya, misalnya pendek sajalah dalam waktu 1 minggu terakhir, upaya-upaya persuasi sebenarnya sudah dilakukan. Ya, sampai misalnya beberapa hari kemarin misalnya BMKG juga kirim surat permohonan untuk pengamanan objek mereka. Tapi ya udah upaya persuasi dan sebagainya, makanya sampai keluar angka 5M itu misalnya. Nah itu kan upaya-upaya sebenarnya membuka ruang dialog, menyelesaikan dengan damai, tapi karena tidak diindahkan dan sebagainya, saya kira tindakan tegas adalah pilihan yang tepat. Ya syukur ini kalau lihat filmnya ya, video yang sekarang ada ini, termasuk kami tadi juga dapat beberapa foto dari rekan-rekan kepolisian yang ada di lapangan, itu tidak terjadi tindakan kekerasan. Itu kami juga mengapresiasi, gitu ya, mengapresiasi kepolisian dan mengapresiasi kelompok ormas yang ada di sana, sehingga ya ditangkap, ya diselesaikan secara hukum, dan itu menurut saya juga baik. Jadi nggak jatuh korban kekerasan berikutnya. Iya. Langkah itu memang keren. Tapi kalau memang gimana? Ya, Mas Anam, apakah model-model pendudukan seperti ini memang besar kemungkinan motifnya adalah uang? Apalagi selain itu, ya pengalaman saya ya di beberapa kasus itu ya salah satu motif terbesarnya adalah uang, ya uang. Lah oleh karenanya berangkat dari kasus ini, aliran keuangan, ya termasuk juga janji. Seandainya ada janji nanti Anda dapat uang dan sebagainya, siapa yang membeli, yang nanti akan membeli tanahnya dan sebagainya, ya itu juga ditelusurin gitu, karena itu yang biasanya juga bikin berbagai persoalan. Ya, saya beberapa tahun kemarin misalnya ya, ada kasus di Bandung, saya sendiri yang nangani juga mirip modelnya kayak begini, dimintain duit 50M baru mereka mau pergi. Lah, nggak punya hak kok minta duit 50M, kayak yang punya tanah saja, saya bilang begitu. Ya, kita minta polisi untuk melakukan tindakan tegas. Akhirnya ya dilakukan tindakan tegas, tapi dengan konteks dialog dulu, akhirnya mereka pindah. Dan itu menurut saya ketegasan yang dilakukan dengan membuka ruang dialog dulu di awal itu langkah yang menurut saya tetap baik ya, humanis gitu. Nah kalau ada perlawanan ya dari mereka dan sebagainya, baru tindakan kekerasan yang terukur sesuai dengan kewenangan kepolisian itu boleh dilakukan. Ya, baik. Mas Anam, terima kasih sudah bergabung sama kami di Breaking News Metro TV. Selamat malam, Mas Anam. Ya, pemirsa, diskusi kita tadi mengakhiri jumpa kita di Breaking News. Saya Kevin Egan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.